Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan membahas firman Tuhan tentang berkat kerendahan hati. Mazmur 22:27 katakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan perbuatannya jahat dan melawan kepada Tuhan karena kita sudah jatuh ke dalam kuasa dosa. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang sudah tahu, semua orang sudah paham kalau rendah hati itu akan disukai oleh sesamanya, oleh keluarganya. Kalau orang tua, rendah hati akan disukai oleh anak-anaknya. Anak-anak rendah hati akan disukai oleh keluarganya dan orang tuanya. Demikian juga Tuhan akan senang kepada semua orang yang rendah hati di hadapannya. Tetapi masalahnya, Bapak Ibu Saudara kalian, kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Hukum Taurat katakan harus dan harus. Tetapi kita tetap menyombongkan diri karena ada kuasa yang namanya ego dalam hidup kita. Ego adalah hal yang ingin menyenangkan diri sendiri dan ingin menonjolkan kemampuan kita, talenta kita, dan semua yang bisa kita tampilkan. Seorang yang perkawinannya hancur nggak mungkin bisa dibenarkan hanya dengan motivasi, dengan hukum Taurat. Harus begini, harus begitu. Demikian juga orang yang terjerat dengan narkoba, Bapak Ibu. Apakah dia tahu bahayanya? Tahu. Dia akan terikat, dan hartanya akan habis, badannya akan habis, kesehatannya akan hancur karena narkoba. Tetapi mengapa mereka tetap menggunakan? Karena dia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Orang yang korupsi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu nggak saudara? Itu hanya menyenangkan sesaat. Kalau ketahuan, maka dirinya akan dipenjara, keluarganya akan hancur namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang narkoba, orang yang korupsi dan dosa-dosa lain nggak bisa dihentikan, nggak bisa dirubah dengan motivasi, dengan janji-janji, bahkan hukum Taurat dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia dalam ikatan dosa, sehingga manusia ingin meninggikan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu nggak bahwa orang yang tinggi hati, orang yang sombong, itu tidak memuliakan Tuhan? Mereka tahu, saudara. Tetapi bagaimana cara menghentikannya? Itu, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu mereka terus melakukannya, saudara, karena tidak memiliki kemampuan dalam hidupnya untuk lepas daripada itu. Oleh karena itu, saudara, orang yang patah semangatnya, dia tidak bisa dibangkitkan lagi hanya dengan hukum Taurat, hanya dengan motivasi, hanya dengan instruksi dan instruksi. Solusinya adalah Injil. Karena Injil adalah kuasa yang menyelamatkan umat manusia untuk hidup dalam ketaatan di dalam Tuhan. Hidupnya akan dirubah di dalam Tuhan. Orang yang memiliki kepahitan, nggak mungkin kita katakan, mengampuni loh, mengampuni enak, mengampuni itu kita jalannya luar biasa. Nggak mungkin, saudara. Aku sudah tahu semua. Tetapi bagaimana caranya? Dan caranya adalah kita harus memiliki power, kekuatan untuk lepas daripada semua itu. Kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat Tuhan Yesus yang mati bagi kita untuk keampunan dosa-dosa kita kalau kita tidak mengandalkan Dia, kalau kita tidak hidup di dalam Dia, kalau Dia tidak diundang dalam hidup kita untuk berubah hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, solusinya adalah Injil. Injil adalah akarnya. Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup saudara harus sesuai dengan sepadan dengan Injil. Tidak bisa tidak, dan tidak bisa setengah-setengah, harus full. Karena Injil yang merubah akar kita, yang merubah hidup kita, dan hasilnya adalah buah dalam hidup kita. Jadi buah itu adalah hasil dari akar. Akar di dalam tumbuh-tumbuhan yang membuat itu nutrisi masuk dalam hidup kita, mengubah semua yang akan terjadi, bahwa buah yang
lebat, buah yang manis, buah yang sedap didengar, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Injil yang sudah mengubah akarnya, yaitu perbuatan kita, kita harus dengar, kita harus lakukan di dalam hidup kita. Dan sudah kita lakukan, maka kita juga harus memberitakan, menjadi saksi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini mengubah hidup kita, untuk kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang sudah mati atas segala dosa kita, yang sudah mati atas pelanggaran kita, kelemahan-kelemahan kita, diambil saudara. Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kalau kita mengandalkan Dia, kita akan hidup seperti Kristus hidup, memuliakan nama Tuhan, kerendahan hati, pasti mengikuti perbuatan kita, dan kita akan diberkati olehnya. Tuhan Yesus memberkati.